warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatoni Haris dengan NIM 060611 82429018 dari program studi Penjaskes Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan membuat video tugas UAS mata kuliah kewarganegaraan dengan tema disintegrasi bangsa. Kita tidak pernah memilih dari ras apa kita dilahirkan. Dari 34 provinsi, 340 suku di Indonesia tidak pernah kita memilih oleh siapa kita dibesarkan. Pikirkanlah kembali ketika kita saling membenci suku dan agama. Katakan dengan lantang kepada apa yang kau bela, kaummu atau egomu. Kita hidup di tengah keberagaman. Perbedaan tidak pernah mengancam hidup kita, tapi egolah yang mengancam hidup kita. Apapun bahasamu, apapun warna kulitmu, apapun kitabmu, sadarilah kita diciptakan dengan kesetaraan, kewajiban untuk mencintai, dan hak untuk dicintai. Oke, baiklah. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu nih, apa itu disintegrasi bangsa. Nah, disintegrasi bangsa ini adalah keadaan tidak bersatu padu ataupun persatuan dan kesatuan suatu negara itu mulai melemah atau bahkan runtuh yang dapat mengakibatkan perpecahan. Disintegrasi bangsa ini dapat terjadi karena hilangnya kesadaran kolektif, nilai-nilai kebangsaan, atau meningkatnya konflik internal yang tidak terselesaikan. Disintegrasi bangsa ini dapat terjadi tentunya ada beberapa faktor penyebab. Yang pertama yaitu perbedaan ideologi. Perbedaan pandangan ataupun ideologi dapat memicu ketegangan antar kelompok. Nah, yang kedua yaitu ketimpangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial atau ekonomi antara si kaya dan si miskin atau antara daerah yang maju dan tertinggal dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Nah, yang ketiga yaitu kurangnya pemahaman terhadap kebinekaan. Minimnya toleransi terhadap perbedaan budaya, agama, suku dapat menyebabkan konflik horizontal. Nah, yang keempat, lemahnya penegakan hukum. Penegakan hukum yang melemah ataupun penegakan hukum yang kurang adil bagi masyarakat dapat menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Kemudian yang kelima, yaitu pengaruh negara asing. Pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia, baik dalam dunia politik, ekonomi, ataupun budaya, dapat memperburuk kondisi internal suatu negara. Baiklah, setelah penjelasan tentang penyebab disintegrasi bangsa tadi, tentunya ada dampak yang terjadi akibat disintegrasi bangsa. Yang pertama yaitu dampak tentang kerusuhan sosial. Nah, terjadinya konflik antar kelompok ini dapat merusak suatu tatanan masyarakat atau bahkan dapat merusak suatu tatanan negara. Yang kedua, pemerintahan yang tidak stabil. Ketidakstabilan politik suatu negara ini dapat menghambat pembangunan nasional di suatu negara yang mengakibatkan pembangunan di tiap-tiap daerah itu tidak merata. Yang ketiga, kemunduran ekonomi. Perpecahan yang terjadi akibat disintegrasi bangsa ini dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan investasi di suatu negara. Yang keempat, kehilangan identitas nasional. Runtuhnya rasa persatuan akibat perpecahan yang ditimbulkan oleh disintegrasi bangsa dapat membuat suatu negara kehilangan jati dirinya. Baiklah, setelah pembahasan tentang penyebab dan juga dampak dari disintegrasi bangsa, saya akan membahas beberapa upaya untuk mencegah disintegrasi bangsa. Yang pertama, ada peningkatan pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini perlu ditingkatkan terutama dalam segi nilai-nilai Pancasila, kebangsaan, kebinekaan, dan rasa nasionalisme. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan sosial. Mengurangi kesenjangan sosial dengan pemerataan pembangunan di tiap-tiap daerah suatu negara. Yang ketiga, penegakan hukum yang adil. Penegakan hukum yang adil ini akan memberikan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah suatu negara. Yang keempat, membangun komunikasi.
Mendorong komunikasi yang baik antar masyarakat ataupun antar kelompok masyarakat dapat membantu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi pada suatu daerah. Kemudian yang terakhir yaitu penguatan peran media. Media juga berfungsi untuk menjadi alat pemersatu bangsa, bukan malah menjadi alat untuk pemecah belah suatu bangsa. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan dari saya tentang disintegrasi bangsa, mulai dari pengertian, penyebab, dampak, dan juga upaya untuk mencegahnya. Nah, cukup sekian nih materi dari saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.